Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Partai putaran kelima paling menyenangkan dari Piala FA tahun 2021 adalah saat Everton menang dramatis 5-4 atas Tottenham Hotspur. Spurs membuka skor lebih dulu melalui gol Davinson Sanchez pada menit ketiga, yang menyebabkan muncul kesan bahwa Spurs akan menang mudah atas Everton. Tetapi coba lihat apa yang dilakukan kemudian oleh skuad asuhan Carlo Ancelotti itu. Mereka membalaskan 3 gol hanya dalam selang 7 menit saja satu sama lain, diawali oleh gol Dominic Calvert-Lewin pada menit 36, kemudian gol pemain Brasil Richarlison menit 38, dan kemudian gol penalti dari Gylfi Sigurdsson menit 43 setelah satu pelanggaran oleh Pierre-Emile Højbjerg di dalam kotak. Namun saat semua orang mengira bahwa skor akan usai 3-1 pada akhir babak pertama, Eric Lamela membalaskan 1 gol dan mengubah papan skor menjadi 3-2. Permainan pada babak kedua diawali dengan gol dari sang pemain Kolombia Davinson Sanchez pada menit 57 sebelum Richarlison membalas dengan gol keduanya pada menit 68. Posisi 4-3 untuk keunggulan pasukan Carlo Ancelotti. Bintang Tottenham, Harry Kane yang tadi dimasukkan pada menit ke-53 untuk menggantikan Steven Bergwijn, kemudian mencetak gol yang seolah-olah akan menjadi penentu permainan pada menit ke-83. Pertandingan terpaksa diperpanjang melalui extra time setelah skor sama kuat 4-4 usai 90 menit. Pada menit ke-7 extra time inilah pemain asal Brasil Bernard menjadi penentu kemenangan Everton. Ini adalah skor tertinggi pada sebuah laga Piala FA setelah pada bulan Februari 1961 saat Sheffield Wednesday menang dengan skor 7-2 atas Manchester United. Meskipun mencetak hanya 1 gol, tetapi sebenarnya pemain Islandia Gylfi Sigurdsson memberi sumbangan 3 assist, menjadikannya pemain paling penting dalam kubu Ancelotti. Sigurdsson memberi assist untuk gol-gol Calvert-Lewin pada menit ke-36, gol kedua Richarlison pada menit ke-68, dan gol kemenangan Bernard pada menit 97. Gylfi Sigurdsson adalah mantan pemain Tottenham Hotspur, membela klub London itu pada periode 2012 sampai 2014. Dia direkrut oleh manajer Spurs saat itu Andre Villas-Boas dari klub Hoffenheim di Bundesliga. Bernard Duarte, pencetak gol kemenangan Everton pada menit ke-97 relatif kurang dikenal. Bermain sebagai gelandang serang, Bernard hanya bermain 12 kali saja pada musim ini, termasuk laga melawan Tottenham. Seluruhnya sebagai pemain pengganti kecuali pada 4 kesempatan, dan hanya mencetak 2 gol serta 1 assist dalam 11 kesempatan sebelumnya. Tetapi golnya pada laga putaran kelima FA Cup melawan Tottenham akan menyebabkan Carlo Ancelotti memiliki pilihan sulit. Dia mencetak gol kemenangan tim yang akan menyebabkan popularitasnya melonjak di kalangan pendukung The Toffees. Bernard sudah bermain bagi Everton sejak tahun 2018, didatangkan dari Shakhtar Donetsk di Ukraina dan menaikkan kontrak sepanjang 4 tahun. Adegan paling lucu dari pertandingan Everton versus Tottenham Hotspur adalah ketika gol kelima dari Bernard terjadi. Sementara semua anggota tim kepelatihan Everton meloncat-loncat gembira, Ancelotti cuman meniup-niup kopinya yang panas yang kemudian diminumnya di bawah hawa dingin kota Liverpool, yang suhunya mencapai minus 3 derajat Celcius saat pertandingan memasuki masa extra time. Asisten pelatih Duncan Ferguson mengatakan Ancelotti sudah sangat berpengalaman di pinggir lapangan, sudah melihat semua hal, untuk tidak mengatakan bahwa emosinya sudah mati, bahkan ketika gol kelima dari Bernard itu menjadi penentu kemenangan. Reaksi dari para pendukung Tottenham hampir seragam, hampir seluruhnya menyayangkan keputusan Jose Mourinho yang tidak menurunkan satupun striker murni pada laga di Everton tersebut. Tidak ada Harry Kane, tidak ada Gareth Bale, tidak ada Carlos Vinicius. Ada Son Heung-min, tapi dia bukan pemain nomor 9. Sang pemain Korea Selatan didukung oleh 3 penyuplai di belakangnya Steven Bergwijn, Lucas Moura, dan Eric Lamela.
Harry Kane baru saja pulih dari cedera dan Jose Mourinho menolak mengambil risiko, baru menurunkan sang bintang pada menit 53 saat skor masih 3-2 untuk keunggulan Everton. Pemain paling kontroversial Dele Alli masuk pada menit ke-77 menggantikan Lucas Moura. Tetapi karirnya mungkin akan berakhir setelah melakukan diving pada menit ke-88. Dia terjatuh di dalam kotak penalti, tetapi peninjauan oleh asisten video wasit memperlihatkan dia terjatuh sendiri. Kartu kuning untuk sang gelandang Inggris itu dan tidak ada penalti. Mourinho mengatakan dengan mencetak 4 gol seharusnya Tottenham menang katanya, tetapi pertandingan berakhir tidak sesuai dengan keinginannya. Ini merupakan kali pertama skuad asuhan Mourinho kemasukan 5 gol sejak terakhir kalinya itu terjadi saat dia menangani Chelsea pada Januari 2015. Waktu itu kalah 5-3 melawan Tottenham di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Ini juga pertama kalinya skuad asuhan Mourinho mencetak 4 gol dan kebobolan setidaknya 4 gol dalam satu pertandingan. Ini juga pertama kalinya Mourinho mengalami sudah unggul lebih dulu malah kebobolan 3 gol. Terakhir kalinya itu terjadi adalah saat pelatih Portugal itu kalah tandang bersama Manchester United di Brighton pada Agustus 2018. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.